Prinsip kerjanya itu akan bekerja secara berurutan. Artinya kita nggak bisa nyalain lampu di ruangan kedua ataupun ketiga ataupun keempat tanpa kita mulai mengaktifkan dari ruangan pertama. Selamat datang di Trikal. Kesempatan kali ini kita akan belajar membuat sebuah rangkaian penerangan yang bekerjanya itu secara berurutan. Di video sebelumnya kita udah buat rangkaian atau kita udah belajar bersama membuat rangkaian lampu yang kita kendalikan baik dari 2 tempat ataupun 3 tempat. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membuat sistem penerangan yang bekerjanya secara berurutan. Penerapan penerangan ini itu biasanya di lorong ya. Artinya ruang akses itu hanya satu. Nah, misalnya dari ini adalah ruangan 1, kita memberi indikasinya 1 buah saklar dan 1 buah lampu, hingga ruangan keempat 1 buah lampu dan 1 buah saklar. Prinsip kerjanya seperti apa? Kali ini saya akan coba praktekkan dari prinsip kerja penerangan ini. Ketika kita mulai ya, masuk dari ruangan pertama, kita menekan saklarnya, lampu di ruangan pertama menyala. Kemudian kita akan berpindah ke ruangan kedua. Lampu di ruangan kedua ini akan menyala dan lampu di ruangan pertama ini akan mati. Artinya kita nggak perlu balik lagi untuk mematikan penerangan di ruangan pertama. Dan selanjutnya kita masuk ke ruangan ketiga. Nah, di ruangan ketiga lampunya menyala dan di ruangan kedua lampunya mati. Selanjutnya kita masuk ke ruangan keempat. Nah, di ruangan keempat lampunya menyala dan di ruangan ketiga mati. Dan sebaliknya, ketika kita udah mau balik lagi nih ke ruangan pertama dari ruangan keempat, prinsip kerjanya sama ya. Artinya lampu yang ada di setiap ruangan itu akan menyala secara berurutan. Lampu di ruangan ketiga, kita udah masuk nih ke ruangan ketiga dan lampu di ruangan ketiga itu menyala. Kemudian ketika kita menekan saklar di ruangan ketiga, di penerangan di ruangan ketiga itu akan mati dan lampu di ruangan kedua akan menyala. Ketika kalian jalan lagi masuk ke ruangan kedua, kalian menekan saklar kedua di ruangan kedua, kemudian lampu di ruangan pertama itu akan on dan kita bisa mematikannya seperti ini. Untuk itu kalian harus simak ya proses rangkaian atau perakitan. Kalian simak video ini hingga selesai. Seperti biasa kita akan mulai dari bahan apa aja yang kita butuhkan. Kita mulai dari kabel. Di sini kita akan menggunakan kabel NYM 1,5 mm dengan warna berbeda, biru sebagai netral dan hitam sebagai fase. Kemudian di sini kita akan menggunakan 4 buah penerangan, artinya kita di sini membutuhkan 4 buah lampu dengan 4 buah fitting yang kita udah rangkai seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan 1 buah saklar tunggal dan 3 buah saklar tukar. Misalnya kalian udah pasang nih penerangannya beserta fittingnya di ruangan 1, 2, 3, dan 4. Hal yang pertama kita lakukan, kita harus hubungkan semua netral ya. Jadi netral di sini kita paralelkan karena memang yang kita kontrol di sini hanya fase. Jadi kita memasang netralnya terlebih dahulu. Setelah kalian sudah memasang netral, langkah selanjutnya kita akan memasang rangkaian atau wiring yang ada di saklarnya. Kalian simak gambar yang ada di pojok kanan atas untuk pemasangannya ya. Jadi untuk jalur pemasangannya kita mulai dari jalur wiring lampu keempat, ketiga, kedua, hingga ke 1. Nah, jika kalian bisa perhatikan di saklar ini ada 3 buah kode ya, ada 0, 1, dan 3. Jika dibalik seperti ini, maka posisi angka 3 itu di sebelah kanan dan 1 itu di sebelah kiri. Untuk outputnya, untuk nomor 3 itu menuju ke lampu keempat. Kemudian untuk nomor ke-1 itu menuju ke lampu ketiga. Jadi mulai rangkaiannya seperti ini. Kode nomor 3 itu menuju lampu keempat dan kode nomor
1 itu menuju ke lampu ketiga. Nah, sekarang kita akan menambahkan jalur dari input yang ada di saklar keempat ini. Nah, kode 0 ini kita akan pasang ke nomor 3. Dan untuk nomor 1 ini kita akan pasang menuju ke lampu kedua. Rangkaiannya seperti ini ya. Kode nomor 1 ini menuju ke sistem wiring lampu penerangan nomor 2. Kode nomor 3 ini menuju ke input di saklar keempat. Selanjutnya kita akan menarik jalur wiring saklar ketiga terhadap saklar kedua. Nah, modelnya sama ya. Inputan atau bagian kode 0 di bagian saklar ketiga itu menuju ke nomor 3 atau kode 3 di saklar kedua. Pasang di kode nomor 1 saklar kedua seperti ini. Kabel hitam sebelah kanan ini kita akan konekkan ke saklar ketiga pada kode 0 ya, atau input dari saklar ketiga. Dan untuk output dari saklar kedua menuju ke lampu pertama. Terakhir yaitu kita akan memasang jalur input ke saklar pertama, kemudian kita akan jumper atau kita akan hubungkan ke saklar ruangan kedua. Inputnya di bagian atas, dan untuk outputnya ini yang akan menuju ke saklar kedua di ruangan kedua. Nah, setelah wiringnya udah seperti ini, langkah terakhir kita akan menghubungkan sumber pasah ke MCB. Jadi untuk rangkaian akhirnya tuh seperti ini. Prinsip kerjanya itu akan bekerja secara berurutan. Artinya kita nggak bisa nyalain lampu di ruangan kedua ataupun ketiga ataupun keempat tanpa kita mulai mengaktifkan dari ruangan pertama. Misalkan kita memasuki sebuah ruangan dengan pintu akses yang sama atau satu, jadi pintu aksesnya satu dan keluarnya itu juga kita kembali lagi ke ruangan pertama. Jadi untuk simulasinya seperti ini. MCB nya kita aktifkan terlebih dahulu, jadi posisi saklar semuanya dalam posisi off ya, atau ke atas. Nah, kita mulai masuk di ruangan pertama. Jadi ketika kita masuk di ruangan pertama dan menekan saklar pertama, maka penerangan di ruangan pertama itu menyala. Kemudian selanjutnya kita berpindah atau memasuki ruangan kedua. Maka di ruangan kedua ini lampu di ruangan kedua akan menyala dan lampu di penerangan ruangan pertama itu akan mati. Kita memasuki ruangan ketiga. Nah, lampu di ruangan ketiga itu hidup dan lampu di ruangan kedua itu off. Selanjutnya kita memasuki ruangan terakhir itu ruangan keempat. Ruangan keempat lampunya menyala dan ruangan ketiga itu lampunya mati. Dan sesampai di ruangan keempat, ketika kita ingin kembali ke ruangan pertama atau kembali lagi di jalur masuk yang awal tadi, maka kita akan berpindah ke ruangan ketiga. Artinya kita terlebih dahulu menekan saklar keempat ke atas. Kemudian lampu yang ada di ruangan ketiga, karena kita memasuki ruangan ketiga, itu akan menyala. Dan kita selanjutnya akan memasuki ruangan kedua dan menekan di saklar di ruangan ketiga, maka lampu atau penerangan di ruangan kedua akan menyala, dan seterusnya. Di ruangan pertama, lampu karena kita memasuki ruangan terakhir, yaitu ruangan yang tadi awalnya kita masuk, maka lampu di ruangan pertama ini akan menyala. Dan ketika kita ingin benar-benar keluar dari sistem penerangan lorong ini, kita tinggal menekan penerangan atau saklar di ruangan pertama ini. Semoga dari simulasi ini kalian bisa mengerti ya dari prinsip kerja 4 buah penerangan yang beda ruangan, tapi kita mengaksesnya itu urutan. Artinya kita dari ruangan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sebaliknya ketika kita mau kembali, kita memasuki ruangan ketiga lagi, kedua, dan pertama. Dan mungkin itu saja tutorial atau cara membuat rangkaian penerangan yang ada di 4 buah ruangan yang berurutan. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like,
share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.